Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek hasil dari kelompok kami yang berjudul pembuatan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML yang disusun oleh Julia Fitria dan saya sendiri Im Padilla dan Hayatul Nufus. Dosen pengampu Abdul Hamid Iskom MM. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pembayaran SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan merupakan aspek penting dalam keberlangsungan operasional sekolah yang memerlukan perhatian khusus dengan pengelolaannya. Proses konvensional pembayaran SPP seringkali melibatkan antrian panjang, pengarahan sumber daya manusia yang signifikan, dan seringkali berpotensi menyulitkan para orang tua atau wali siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital ini, diperlukan solusi yang lebih efisien dan terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML menjadi suatu keharusan untuk mengatasi tantangan tersebut. Keberadaan teknologi berbasis web menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pembayaran SPP. Proses manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan memakan waktu dapat digantikan oleh sistem yang lebih otomatis dan terkelola dengan baik. Sejalan dengan itu, penggunaan HTML sebagai bahasa dasar pembangunan web memberikan keunggulan dalam membangun antarmuka pengguna yang bersahabat dan responsif. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memastikan aksesibilitas dari berbagai peringkat. Tingkat keamanan dan privasi dalam transaksi pembayaran menjadi fokus utama dalam pengembangan aplikasi ini. HTML bersama dengan protokol keamanan seperti HTTPS memberikan fondasi untuk melindungi data sensitif pengguna dengan memastikan sistem autentikasi yang kuat. Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan mengelola informasi keuangan siswa. Hal ini memberikan kepercayaan kepada orang tua atau wali siswa dalam menggunakan aplikasi pembayaran SPP ini. Desain responsif menjadi hal yang esensial dalam pengembangan aplikasi ini, memastikan bahwa aplikasi dapat diakses dengan baik dari berbagai peringkat, termasuk komputer, tablet, dan ponsel. Dengan demikian, aplikasi pembayaran SPP berbasis web dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan pembayaran, mengakses informasi, dan melacak riwayat keuangan siswa tanpa hambatan. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pembuatan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML bukan hanya langkah inovatif dalam konteks pendidikan, tetapi juga mencerminkan kesinambungan dengan tren digitalisasi yang merambah berbagai sektor. Melalui laporan ini, diharapkan pemangku kepentingan pendidikan dapat lebih memahami manfaat dan signifikansi penggunaan teknologi web, khususnya HTML, dalam memodernisasi proses pembayaran SPP untuk mencapai efisiensi dan keterlibatan yang lebih baik. Selanjutnya, batasan masalah. Pokok masalah dalam pembuatan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML melibatkan tantangan dalam transformasi proses konvensional pembayaran SPP ke dalam suatu platform digital yang efisien dan terintegrasi. Proses manual yang dominan seringkali menyebabkan antrian panjang, ketidaknyamanan dalam administrasi keuangan, serta potensi kesalahan pencatatan dan pelaporan. Selain itu, keberagaman perangkat yang digunakan oleh pengguna, dari komputer hingga perangkat seluler, menuntut desain responsif yang memadai. Dalam konteks ini, penggunaan HTML sebagai dasar pengembangan aplikasi menimbulkan pertanyaan seputar kemampuannya untuk memberikan antarmuka pengguna yang intuitif, responsif, dan aman, sehingga menjadi perhatian utama dalam merancang solusi yang memadai untuk memodernisasi sistem pembayaran SPP di lingkungan pendidikan.
Selanjutnya, rumusan masalah. Proses pembelajaran SPP di sekolah saat ini masih menghadapi kendala dalam hal efisiensi dan keterlibatan orang tua siswa. Proses konvensional dengan antrian panjang, administrasi manual, dan potensi kesalahan pencatatan menjadi hambatan dalam menciptakan pengalaman yang efisien. Selain itu, pertimbangan terkait keamanan data privasi pengguna dalam konteks transaksi keuangan siswa menjadi isu krusial. Oleh karena itu, perlu dianalisis bagaimana pembuatan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML dapat mengatasi tantangan ini dan memberikan solusi yang lebih modern dan efektif. Tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pembayaran SPP berbasis web menggunakan HTML dengan fokus pada optimalisasi proses pembayaran SPP. Tujuan utama mencakup penyederhanaan administrasi, peningkatan keterlibatan orang tua siswa melalui aksesibilitas yang lebih baik, dan penerapan desain responsif untuk berbagai perangkat. Selain itu, tujuan proyek ini adalah meningkatkan keamanan data dan privasi pengguna melalui implementasi standar keamanan tinggi, memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam menggunakan aplikasi ini sebagai sarana pembayaran SPP yang aman dan efisien. Selanjutnya, bab 2. Landasan teori. Dalam penyusunan penelitian ini, ada beberapa landasan teori atau konsep dasar yang digunakan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai hasil dari analisis yang akan dibahas pada bab berikutnya. Aplikasi. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu subkelas perangkat lunak yang digunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai atau user. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Umumnya, aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi sehingga menguntungkan pemakai atau user. Contohnya adalah suatu lembar kerja dapat dimasukkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. Klasifikasi aplikasi. Berdasarkan jenisnya, aplikasi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Enterprise, 2. Enterprise Support, Individual Worker, yang keempat, aplikasi akses konten, kelima, aplikasi pendidikan, keenam, aplikasi simulasi, ketujuh, aplikasi pengembangan media, 8. Aplikasi mekanika dan produk. Selanjutnya, tahapan perancangan aplikasi. Yang pertama ada PHP. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman untuk membuat web yang server-side scripting. PHP digunakan untuk membuat halaman web dinamis. Sistem manajemen database yang sering digunakan dengan PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung pengelolaan sistem, database Oracle, Microsoft Access, Interbase, database, dan sebagainya. Selanjutnya adalah SAM. SAM singkatan dari Cross Platform, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Adalah bundel perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan lingkungan server web untuk pengembangan dan pengujian aplikasi web secara lokal. Rangkaian sistem yang akan dirancang dengan memanfaatkan alat bantu SAM dapat mencakup berbagai aspek, dimulai dari server web hingga basis data dan bahasa pemrograman. Selanjutnya, Text Editor Sublime Text. Text Editor Sublime Text adalah alat bantu pengembangan perangkat lunak yang populer dan kuat, digunakan oleh banyak pengembang untuk menulis dan mengelola kode. Dalam merancang sistem dengan memanfaatkan Sublime Text, ruang lingkupnya dapat mencakup beberapa aspek utama. Sublime Text dapat digunakan sebagai lingkungan pengkodian untuk menulis dan menyusun kode sumber.
dengan fitur-fitur seperti penyurutan sintaks, auto-completion, dan navigasi cepat. Pengembang dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penulisan kode. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS open source yang sangat populer. Dikembangkan oleh Oracle Corporation, MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam basis data, memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi informasi dengan efisien. MySQL mendukung bahasa query SQL atau untuk interaksi dengan database, dan keunggulannya meliputi kecepatan, keandalan, dan kemudahan pengguna. Rangkaian MySQL mencakup beberapa komponen utama. Pertama, terdapat server MySQL yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data. Server ini berinteraksi dengan klien, baik melalui aplikasi yang mengakses database atau melalui antarmuka baris perintah. MySQL juga memiliki utilitas manajemen seperti MySQL Workbench yang menyediakan antarmuka grafis untuk merancang skema database, menjalankan query, dan mengelola server. Selanjutnya, Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja atau framework front-end sumber terbuka yang dikembangkan oleh Twitter, dirancang untuk mempermudah pengembangan situs web yang responsif dan ramah perangkat seluler. Bootstrap menyediakan kumpulan alat dan gaya pendesain yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membangun antarmuka pengguna yang menarik dan konsisten secara cepat. Bootstrap menggunakan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript untuk memungkinkan pembuatan tata letak dan desain yang responsif. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar pengguna, termasuk perangkat seluler dan tablet. Implementasi tabel pada database. Menjelaskan jumlah tabel dan nama-nama file di dalamnya pada aplikasi pembayaran SPP online dengan menggunakan fasilitas PHP MyAdmin. Berikut adalah tampilan tabel administrator, digunakan untuk mencetak dan menyimpan data-data admin dari aplikasi pembayaran SPP online. Tabel kelas untuk mencatat dan menyimpan seperti nama kelas dan jurusan. Tabel pembayaran untuk mencatat dan menyimpan data-data pembayaran pada aplikasi pembayaran SPP online. Tabel petugas untuk mencatat dan menyimpan data-data petugas atau admin pada aplikasi pembayaran SPP online. Tabel siswa untuk mencatat dan menyimpan data siswa pada aplikasi pembayaran SPP online. Tabel SPP untuk mencatat dan menyimpan data SPP pada aplikasi pembayaran SPP online. Implementasi tampilan antarmuka. Desain aplikasi atau admin. Berikut ini adalah contoh implementasi antarmuka aplikasi pembayaran SPP online yang telah dibuat. Berikut adalah tampilan beranda admin. Berisi tampilan halaman administrator. Tampilan login admin. Berisi menu alur atau masuk login admin melalui username dan password yang disediakan admin. Tampilan data kelas. Berisi data berupa nama siswa dan kompetensi atau keahlian siswa. Tampilan data SPP. Berisi tampilan tahun pada kolom pertama, keterangan pada kolom kedua, dan nominal transaksi yang harus dibayar oleh siswa. Tampilan tambah data kelas. Berisi tampilan menu tambah data kelas jika admin ingin melakukan penambahan pada nama dan kompetensi atau keahlian siswa. Tampilan tambah data siswa. Berisi menu untuk menambahkan siswa baru berupa NIS, nama siswa, kelas, dan alamat. Tampilan tambah data SPP. Berisi menu untuk menambahkan data tahun dan nominal SPP yang harus dibayar oleh siswa. Berikut adalah use case diagram. Use case diagram admin dan user.
Admin melakukan login dan logout, setelah itu melakukan create dan print stroke STP. User melakukan login dan logout, setelah itu melihat pembayaran sendiri. Activity diagram. Admin menampilkan halaman siswa pada sistem, setelah itu admin mengklik tombol tambah siswa, menampilkan form untuk diisi, mengisi form klik submit setelah selesai. Jika gagal maka kembali ke menu menampilkan form untuk diisi, dan jika berhasil kembali ke halaman siswa dan ada tanda berhasil. Kesimpulan, sistem informasi pembayaran telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan bagian pembayaran dalam pembukuan yang dilakukan. Berdasarkan pengujian, semua fitur yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembuatan sistem ini adalah untuk mempermudah bagian keuangan dalam melakukan pembayaran, mencetak struk, dan membuat laporan, agar lebih efektif dan efisien melakukan pengerjaan dalam proses pembayaran siswa. Pada pengembangan sistem ini, selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa fitur yang lebih menarik. Itu saja presentasi laporan hasil praktik kami. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Hayatun Nufus dan Julia Petria, untuk menjalankan proses bagaimana melakukan aplikasi pembayaran APP online ini.